Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ananda dari program studi kesejahteraan sosial. Akan mencoba mengulas kembali tentang filsafat klasik dan hubungan relevansinya dengan ilmu. Pertama-tama jangan kira orang Yunani tiba-tiba ketiban wahyu terus mendadak pinter. Mereka tuh sebenarnya lagi nyontek dalam arti positif dari Mesir dan Babilonia. Bangsa Mesir udah jago ngukur tinggi banjir Nil pakai matematika sederhana. Babilonia lebih gila lagi ngitung gerak bintang pakai tabel angka di tablet tanah liat. Nah, bocoran ilmu ini nyebrang laut dan bikin orang Yunani penasaran. Kalau dewa-dewi nggak ngatur segalanya, apa dong yang bikin alam bekerja rapi? Disitulah Thales, Anaximandros, dan kawan-kawan muncul bilang mungkin ada satu unsur tunggal, air, udara, atau sesuatu yang nggak kelihatan dan jadi pondasi semesta. Kamu sadar nggak, ide semuanya bisa dilacak ke satu hukum dasar. Itu sekarang masih dipakai cara fisikawan di CERN yang ngubah theory of everything. Bedanya mereka pakai akselerator partikel. Dulu para filsuf cuma pakai otak dan heran-heran di tepi pantai. Kita geser dikit, muncul Parmenides yang ngeyel kalau perubahan itu ilusi buat dia, realitas sejati statistik. Lawannya Herakleitos ngotot kalau yang abadi justru perubahan. Kamu nggak bakal bisa nyemplung ke sungai yang sama 2 kali, katanya. Debat dua orang ini kedengaran klasik banget, tapi vibesnya hidup lagi di fisika kuantum. Partikel bisa muncul hilang terus. Tapi ada pula hukum konservasi energi yang bilang totalnya tetap. Jadi, bahkan perdebatan soal diam versus gerak ribuan tahun lalu sekarang nongol di paper-paper ilmiah terupdate. Lanjut ke trio maut. Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates itu kayak host podcast yang nggak pernah capek-capek ngegrill tamunya dengan pertanyaan kenapa. Dia ngajarin kalau kamu mau benar-benar ngerti sesuatu, tanya sampai akar, bongkar asumsi. Metode dia kepake banget di dunia akademik modern. Seminar, sidang skripsi, peer review, semua intinya motong argumen sampai cuma sisa yang tahan banting. Plato, murid kesayangan Socrates, bahwa konsep dunia ide katanya bentuk-bentuk sempurna, hidup di level abstract world, sedangkan yang kita lihat cuma bayangannya. Kamu mikir ini gak ngawang? Para matematikawan hari ini kerja persis di dunia ide. Saat bikin model yang belum tentu pernah kita lihat di laboratorium, tapi akurasinya nge-range puluhan digit. Terus Aristoteles turun ke bumi, nyatuin logika ketat sama observasi nyata. Silogisme dia berubah jadi dasar statistika, inferensial, 4 sebabnya. Material, formal, efisien, final, sampai sekarang masih kepakai di penelitian biomedis buat ngebedah kenapa sel kanker tumbuh. Setelah Alexander Agung keliling nuker budaya, masuklah era Helenistik di sini. Filsafat nggak lagi cuma mikir apa itu realitas, tapi juga gimana caranya tetap waras di kekaisaran yang hari ini tenang besok chaos. Stoicisme lahir ngajarin kita bedain mana yang bisa dikontrol dan mana yang enggak. Itu persis prinsip terapi kognitif perilaku yang dipakai psikolog modern buat nanganin overthinking. Epikureanisme, tujuan hidup tuh ngerasain nikmat wajar dan ngurangi rasa sakit, bukan pesta gila-gilaan. Nah, konsep hedonialoge ini nyambung ke riset well-being. Ternyata kebahagiaan jangka panjang emang lebih sering datang dari hal remeh, kayak tidur cukup dan nongkrong bareng teman, ketimbang beli gawai baru setiap semester. Neoplatonisme mengusung ide satu sumber cahaya di balik semua keberagaman. Final boss dalam game level apapun kamu mainkan, endingnya ketemu sang satu.
Secara ilmiah, ini kayak konsep singularitas awal semesta, alias Big Bang. Satu titik super padat yang meledak dan menyebar jadi galaksi. Walau plotnya beda, kesannya berupa everything touches back to one. Nah, sampai sini kita sekarang terbang ke Roma. Orang Romawi itu pragmatis, jadi filsafat buat mereka harus berfaedah ke ilmu politik dan agama. Cicero jadi juru terjemah gagasan Yunani ke Latin elegan. Bikin istilah humanistas yang jadi cikal bakal kurikulum liberal arts. Kaisar Stoik Marcus Aurelius nulis Meditation, semacam buku journaling Uber laki yang sekarang jadi panutan CEO startup biar tetap humble. Lalu Augustine of Hippo datang nyampur Plato sama doktrin Kristen. Dosa, asal, kehendak, bahasa, sejarah, linear, menuju kota Tuhan. Percaya atau enggak, konsep waktu linear itu nular ke teori evolusi sosial. Kita bergerak dari primitif ke modern. Bukan muter-muter kayak roda samsara versi budaya lain. Bahkan, proyeksi perkembangan teknologi AI bakal membawa manusia ke era singularity. Masih pakai asumsi linear kayak gitu. Nah, apa semua ini berarti kita harus hafal nama Latin ribet? Enggak juga, intinya filsafat klasik ngajarin skill yang kamu butuhin di era digital, rasa ingin tahu, logika tajam, refleksi etika. Misalnya, kamu coder AI, kamu bakal dihadang dilema algoritma. Saya adil nggak? Di sini Socrates bakal nyuruh kamu tanya balik, adil itu apa? Plato bakal jawab, cari bentuk ide adil yang paling murni. Aristoteles bakal bilang, tulis definisinya, bikin kerangka, uji di lapangan. Stoicisme bakal bekal mental kalau deploy model pertama kamu error. Fokus perbaiki yang kamu bisa, nggak usah panik sama komentar haters. Dan Augustine bakal bisikin, ingat, tiap teknologi punya moral story, jangan lupa tanggung jawab. Jadi simpelnya perjalanan dari papirus Mesir sampai manuskrip Latin itu nggak pernah mati. Dia respawn jadi struktur kurikulum kampus, protokol, riset ilmiah, standar etika bisnis, bahkan fitur mindfulness, smartwatch kamu. Kapanpun kamu ngerasa ilmu modern udah terlalu tishy, baliklah sebentar ke filsafat klasik. Di sana ada blueprint buat tetap manusiawi sambil tetap ngegas bikin inovasi. Itu kenapa, walaupun kita hidup di 2025, suara para filsuf tua masih kedengeran kayak lagu lawas yang terus diremake DJ zaman now. Nah, mungkin tambah elektronik, tapi melodi dasarnya tetap bikin kepala kita mangut-mangut. Filsafat klasik relevan sampai sekarang tuh karena dia ngajak kita buat nggak asal terima dunia apa adanya. Dia ngajak kita mikir lebih dalam, nyari alasan dan sebab dari setiap hal. Nggak cuma cocok buat anak filsafat, tapi juga buat siapapun yang pengen ngerti kenapa dunia kerja, ilmu, atau kehidupan sehari-hari berjalan seperti sekarang. Mau kamu belajar teknik psikologi, kedokteran, bahkan desain, cara berpikir kritis, struktur argumen, dan refleksi moral dari para filsuf kuno itu masih jadi tools yang powerful banget. Jadi kalau ada yang bilang filsafat itu cuma mikir yang enggak, kasih tahu aja, justru dari filsafatlah semua ilmu bisa berkembang sampai sekarang. Nah, dengan demikian, filsafat klasik bukan hanya sebagian dari sejarah pemikiran, tetapi juga fondasi utama lahirnya berbagai cabang ilmu pengetahuan modern dan tetap relevan sebagai landasan berpikir kritis, reflektif, dan etis di tengah kemajuan sains dan teknologi. Nah, sekian dari saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.